Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Walau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita sehingga kita pun tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, harga yang pantas untuk membayar nikmat Allah itu adalah kata Nabi dan kemudian diteladankan kepada para sahabat, tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan Allah kecuali kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki akhir dari bulan Dzulhijjah. Maka pada kesempatan di pagi hari ini marilah kita juga meneladani, kita tuntaskan pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim. Bahwasannya keluarga Nabi Ibrahim itu adalah keluarga yang disetting untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ini hidup dua kali, pertama hidup di dunia, kemudian nanti kita akan dihidupkan kembali di akhirat, maka keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang berkumpul di dunia dan mereka juga akan berkumpul dalam kehidupan akhirat. Tentunya role model ini bisa kita teladani. Ada beberapa kiat-kiat tertentu yang bisa kita ambil. Ada beberapa kaidah-kaidah tertentu yang kita bisa ambil sehingga akhirnya kita sekeluarga bisa menjadi penduduk surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada beberapa kaidah yang akan kita bahas, tetapi pada kesempatan di pagi hari ini kita mungkin membahas 3 kaidah dulu. Karena kalau saya kumpulkan ada sekitar 10 kaidah yang bisa mengumpulkan seseorang itu sekeluarga sesurga, masuk surga bersama keluarga. Kaidah yang pertama, kita bisa hidup sesurga dengan keluarga kita. Bahkan kalau derajat surga kita itu lebih rendah, maka derajat itu bisa diangkat, disejajarkan oleh Allah dengan keluarga kita yang mendapatkan derajat surga yang paling tinggi. Jadi kalau kita ini derajat surganya itu rendah, terus gara-gara orang tua kita, bapak kita menjadi penghuni surga di tingkat surga yang tinggi, maka kita bisa sejajar dengan derajat surga mereka. Walaupun amal-amal kita ini sedikit, tetapi itu tidak mengurangi amal dari orang tua kita yang menginginkan kita bersama di surga. Di dalam surat At-Tur ayat 52, surat ke-52 ayat 21, Allah Subhanahu menyampaikan, waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kama rahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka, maka setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi contohnya begini, Pak. Allah tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau misalnya saya amalannya kurang, amalannya sedikit, dapat peringkat surga yang paling rendah. Karena peringkat surga itu kan ada 100 tingkatan ya. Setiap tingkatan itu kata Rasulullah jaraknya antara bumi dan langit. Kebetulan saya
dapat peringkat surga yang paling bawah, bapak saya dapat peringkat surga yang paling tinggi. Lalu bapak saya pengen anak-anaknya kumpul, anak istrinya kumpul. Akhirnya meminta kepada Allah agar saya bersama teman-teman saudara-saudara lain dikumpulkan dan bisa mendapatkan level surga yang sama dengan bapak saya tanpa mengurangi amal dari bapak saya. Makanya ma'asyiral muslimin, di situ di akhir ayat itu Allah mengatakan ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, jadi kalau kita ini digabungkan dengan tingkat surga yang paling tinggi dengan orang tua kita, itu tidak mengurangi amal mereka. Nah, kemudian kalau kita ingin dikumpulkan menjadi satu dengan keluarga kita di dalam surga, ada syarat berikutnya, yaitu kaidah yang kedua, yaitu kita juga harus menjadi orang yang soleh. Jadi kalau kaidah pertama tadi, kalau kita ini bisa masuk surga bersama keluarga kita, bahkan kalau derajat surga kita ini lebih rendah tingkatannya, bisa mendapatkan tingkatan yang sama dengan orang tua kita. Dan syarat keduanya, kaidah kedua, yaitu kita harus menjadi orang yang soleh. Disebutkan di dalam surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat ke-23, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim mal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga-surga Aden, ya, mereka masuk di dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, dari nenek moyangnya, dari pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan mereka, para malaikat, masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Kemudian di dalam surat yang lain, yang sama, artinya sama pemahamannya dengan surat Ar-Ra'd ayat 23 ini, yaitu surat Ghafir ayat 8. Jannati adnilladzi wa'tahum wa man sholaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Jannatin Aden, surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri dan keturunan mereka, sungguh engkau lah yang maha perkasa, maha penyayang. Jadi kalau kaidah pertama tadi, hukumnya kita bisa masuk surga bersama keluarga kita walaupun derajat kita berbeda. Kemudian kaidah yang kedua, syaratnya adalah harus menjadi soleh. Maka kaidah yang kedua disebutkan para ulama, yaitu ada dua jenis pertemuan kita di surga. Jadi ada dua jenis, kaidah yang kedua, ketiga ini. Pendapat ini diambil oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnul Qayyim. Dua ulama ini sama-sama muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Menyampaikan pendapat, jenis yang pertama, pertemuan di surga itu sifatnya sementara. Ya, sifatnya sementara. Jadi mereka itu saling berkunjung, saling ngobrol, ya, terus mengenang masa lalu lah. Dan ini dapat kita ketahui di surat At-Tur ayat 50 sampai 61. Dan tidak akan saya bacakan semuanya. Contoh misalnya di dalam surat At-Tur ayat 50 sampai 61 itu disebutkan ada sebuah dialog. Ini karena likorin, aku dulu tuh punya teman waktu di dunia itu. Lalu orang itu bertanya, "Aina kalaminal musaddiqin?" Apakah kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kiamat ini? Ya, kemudian ada yang mengatakan begini di dalam surat At-Tur ayat 54. Qala hal antum mutaliun? Maukah kamu melihat temanku itu? Ternyata teman mereka sedang berada di neraka karena mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Jadi nanti kita tuh bisa melihat teman kita yang ada di neraka. Oh, dulu pernah ngejek-ngejek kita, dulu pernah ngenyek-ngenyek, lapo jongkar balik sembahyang, lapo kok kuat poso, panas-panas kok ngene, kok kuat ngempet ngombe. Ya. Saya pernah ditanya teman saya soalnya,
Sampean kok kuat Mas poso, Pak? Nah, aku ini gak kuat gitu. Nah, mereka yang dulu pernah meremehkan kita karena kita taat, kita beribadah kepada Allah, kita juga bisa melihat mereka yang sedang di dalam kehidupan neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pertemuan tingkat yang pertama ini, kata para Imam Ibnu Qayyim dan ini termasuk jenis pertemuan yang sementara. Sedangkan pertemuan yang kedua adalah yang bersifat selamanya. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, ini berlaku bagi mereka yang anaknya meninggal sebelum memasuki usia balik. Jadi hadis ini diambil sebagai dalil, yaitu dari riwayat Sa'id bin Zubair ketika menjelaskan tafsir dari surat Ghafir ayat 7 dan 8. Waktu itu ada seorang anak yang meninggal sebelum usia balik. Ketika di dalam surga dia bertanya, ya Tuhanku, mana ayahku, mana ibuku? Lah kakek dan nenekku di mana ya Allah? Lalu kemudian lalu ada suara yang mengatakan, innahum lam ya'lamu ka'amalik. Mereka semua keluargamu masuk di dalam surga yang levelnya lebih rendah darimu. Maka anak itu tadi yang meninggal di usia balik mengatakan, ya Allah, aku pengen gabung bersama mereka. Nah, di surat Ghafir ayat 7 dan 8 ini berisi doa, di mana doa tentang dari doa malaikat, di mana doa malaikat ini adalah malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah keterangan, dari jarak telinga ke pundaknya malaikat arsy ini jaraknya itu 100 tahun perjalanan. Jadi ketika para malaikat arsy ini mendengar permintaan seorang anak yang dulu meninggal sebelum usia balik, lalu kemudian minta kepada Allah agar dia bersatukan dengan keluarganya, para malaikat itu berdoa di surat Ghafir ayat 7-8. Malaikat-malaikat yang memikul arsy yang berada di sekitar Allah bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya. Mereka memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Lalu kemudian mereka pun berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wa tabau sabilaka wa qihim azabal jahim. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Kemudian di surat Ghafir ayat 8, Rabbana wa adkhilhum jannati adninillati wa attahum wa man sholaha min abaihim wa aswajihim wa zuriyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini masih di dalam alam dunia ini menceritakan tentang surga itu sesuai dengan pemahaman kita. Jadi sesuai dengan pemahaman kita. Makanya di dalam teori psikologi ya, itu ada namanya grounded teori. Jadi kalau misalnya kita ini disuruh gambar jerapah secara garis besar di kertas, setidaknya kita itu pernah melihat jerapah, sehingga akhirnya kita bisa menggambarkan, oh telalainya, lehernya panjang, kakinya panjang, ya, tinggi ada sekitar 2,5 meter lah panjangnya. Kemudian kita bisa menggambarkan, tapi beda dengan orang yang mengalami tunanetra, tidak bisa melihat. Kalau diceritani, dia hanya bisa menceritakan secara verbal, tapi kalau disuruh gambar tidak bisa. Nah, Allah ketika memberikan pemahaman tentang surga ini disesuaikan dengan pemahaman kita.
Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mala ainun ra'at", surga itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udunun sami'at, bahwa surga itu tidak pernah didengar oleh telinga manusia, wala khattara ala qalbi bashar, dan surga itu tidak pernah ada dalam muncul benak bayangan manusia. Makanya ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, makanya kalau ada sungai, ketika Allah menerangkan di dalam surga itu ada sungai, maka sungai itu beda dengan sungai yang ada di dunia. Kalau Allah menerangkan ada pohon, maka pohon itu tentunya berbeda dengan pohon yang ada di dunia. Jadi kalau misalnya sering dibaca ketika sholat, wa namariku masfufa di surat Al-Ghosiyah, di dalam surga itu ada bantal. Jadi bantal itu ada dua, kalau di dunia yang bikin manusia, kalau di surga ya bikinan Allah. Dan pakaian di dalam surga itu tidak ada jahitannya, Pak. Plek. Tidak perlu dicuci, karena tidak pernah lepek, tidak pernah kotor, tidak pernah bulat. Tapi kalau di dunia pakaian itu ada jahitnya, dijahit dan dibikin oleh manusia. Makanya manusia itu disuruh menggambarkan sesuatu itu menurut pemahamannya. Makanya kalau kita melihat film-film ya seperti hewan-hewan mitos, hewan-hewan mitologi, ya, kalau kita melihat di adatnya China itu, kalau menggambarkan hewan yang dihormati itu pakai kepala naga, lalu kemudian dikasih taring, badannya apa? Dikasih badan yang agak panjang dikit, terus kakinya adalah ada kakinya. Karena mereka belum pernah melihat, jadi meraba-raba pemahaman mereka, sehingga akhirnya inilah hewan mitologi. AI juga gitu, artificial intelligence, tidak bisa bikin dari nol. Makanya kita ngasih perintah ya, ngasih perintah bikin ini, tolong dikasih efek PNG, untuk tolong dikasih rasio sekian. Baru setelah itu mengumpulkan data, hasilnya seperti itu. Maka itulah manusia tidak bisa menggapai surga dengan pemahamannya, kecuali apa yang dia pernah dengar dalam kehidupan nyata. Makanya Imam Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya surga itu hanya nama yang sedang kita sebut di dunia ini. Karena apa? Karena surga itu tidak pernah kita lihat, tetapi sudah Allah persiapkan untuk kita. Jadi sekali lagi, Allah gambarkan masalah surga ini sesuai dengan yang kita pahami. Dan tentunya dalam sebuah hadis disebutkan nanti semua penduduk surga menggunakan bahasa Arab. Makanya kelebihan bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa Al-Quran dan juga bahasa penduduk surga. Makanya kenapa bahasa Arab itu dari mulai muncul para nabi sampai sekarang akhir zaman ini, banyak beberapa suku kata yang tidak berubah. Beda dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia sudah tergantikan. Kalau dulu misalnya saja, sekarang pelan-pelan sudah ganti ini aja. Biasanya sudah terjadi perbedaan makna dan sebagainya. Dan tentu kita nanti mikir, loh saya tidak bisa bahasa Arab Pak, gimana nanti? Ya nanti kita akan dijadikan oleh Allah pinter-pinter sendiri dalam bahasa Arab ketika berdialog di dalam kehidupan surga. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, ada kaidah keempat, 5, 6 dan berikutnya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila kekurangan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.